Halo, WhatsApp teman-teman. Kembali lagi dengan aku di sini di channel ini. Kali ini gue bakalan subscriber para YouTuber. Oke, langsung aja ke YouTube. Tapi jangan lupa di subscribe ya. Ini tanggal Kamis 23 Juli jam 11. Gue setelahnya nggak mau nge-record beginian. Ya gimana lagi, bosan coy, nggak bisa tidur. Yuk ke YouTube yuk. Tuh kan, ini saya lagi habisnya nih. Oh ya, Erpan 6 juta. Dulu ngestak teman-teman, ngestak 5 juta. Coba kita Dilan Pros. Dilan wah 10 juta. Ya gara-gara dia main FF. Karena FF tuh banyak banget yang main tuh. Ya mau gimana lagi. Pastinya kalau Erpan nggak ngata-ngatain apa namanya, para editor berkelas, ya nggak bakalan ngestak tuh. Bisa alalala. Nih kan ada episode Erpan yang ngatain karyanya editor berkelas, dan itu nggak apa ya, nggak maksudnya tuh nggak apa sih, nggak maksudnya tuh nggak bermaksud untuk ngatain itu, tapi si editor itu pada kesel gitu. Udah begitu dah. Nah terus si Ervan ngestak tuh situ 5 juta. Udah gitu. Coba kita ituin Atta Halilintar usaha. Atta ngapain Atta anjir? Kagak main anjing. Ngepreng aja. Nggak jelas. Tuh kan. Bunda nangis anaknya pindah rumah Atta. Dan Enden terus ya gimana ya, nggak banget gitu, terlalu alay. Kan terlalu alay sih, terlalu gimana gitu. Tuh kan, prank jadi setan ke kamar uya-kuya sampai ditendang beneran tuh kan. Kamar mewah koleksi miliaran Nino dan cinta Kuya. Turan yang berfaedah kayak gitu ya. Kalau emang ada berita-berita udah di TV aja gitu ya. Iya enggak. Udah nah. Reza Arab Octavian Rez dan Idaman fak pencitraan
gagal tapi tampan. Di YouTube ketengah anjing bangsa. Bah 1 juta ya gara-gara dia ngapus akun. Nah gitu. Coba DPWP DPWP DPWB nggak tahu bahasa Indonesia itu ada dasar bocah. Oh my god. Nah ini nih kesukaannya. Siapa lagi ya? OPWP ODP 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 masa ODP tanpa malam. Ini gatel banget dah, apa ini garuk gitu, grek. Nggak jelas dia. Ya kalau kayak gitu bos boleh dah. Nggak jelas kan. Anjing. Inilah kenapa dinamakan Gaza. Ntar aja dah. Uskota entah. Used to steal your parents' liquor and climb to the roof. What's up guys, today I'm gonna be showing Siapa lagi ODPWP. Us kentrang tahun lama ke kamelon payung teduh pedang anjas tung teng 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 tung teng 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 teng.
foto si wanita yang tadi itu dia memegang gagang, ya kan? Kayak gagang, gue nggak tahu itu apakah senjata, apakah sebuah yo gang. Jelas lah. Lalu mataku merasa malu. Ikan anu apa tuh? Dia malu kali ini. Kadang juga ia takut. Tak kalah harus berpapasan di tengah pelariannya di malam hari. Sedih, cemas, banyak rindunya. Bacot, lu bacot. Kacau doang, goblok. Sedikit cemas, banyak rindunya. Nah, rindunya. Nah, dia nih baru nih. Oh my god. God damn. Banyak. Dari sebuah sinetron yang terinspirasi oleh sebuah film yang terinspirasi oleh sebuah film. Wah. Dari sebuah sinetron. Mulus banget nih. Kamu sakit perut? Iya, gak tau nih kenapa sekali ngeliat Joko pasti mules. Hah? Dari jendela SMP ada sebuah sinetron yang menceritakan tentang dua orang anak SMP yang sudah berpacaran dan berakhir dengan masalah bahwa anak ini mengira bahwa dia hamil dan bocah ini mengira kalau dia hamil anak orang. Kamu lupa kita punya dede bayi. Kita nggak akan bisa pisah lagi. Can you move your seat up? No. Bisa Joko, kita kan udah coba. Anda juga terbiasa. Since SMP. Sebenarnya kamu tahu, kamu nggak bisa hidup tanpa kamu dede bayi. Pasti bisa. By the way, kenapa mereka udah sekolah tatap muka? Bukannya mereka masih corona ya? Apa jangan-jangan dari multiverse yang berbeda? Well, ceritanya hampir sama kayak film Dua Garis Biru. Bedanya, cowoknya pinter tapi kelakuannya kayak orang bego. Dan gak ada adegan wig-wig di kasurnya. Jadi sekarang kita udah jadian. Emangnya kalau udah jadi kita ngapain? Hurry, I can hear it coming. Semua orang mengira bahwa tokohnya juga mengira bahwa mereka bakar-bakaran di rumah kosong bisa buat orang hamil. Entah apakah pas adegan ini mereka benar wik-wik atau enggak, tapi menurut novel mereka begituan. Dan akhirnya ceweknya hamil beneran. Ditambah lagi pas beli test pack ternyata test pack yang dibelinya udah kadaluarsa. Yang mana itu ngebuat penontonnya sengaja dikasih tahu kalau mereka sebenarnya gak beneran hamil. Hei, lu kenapa tahu banget soal ini? Karena gue harus review terus nontonin semua sinetronnya dulu anjing. Oke, mari kita sedikit objektif. Sebenarnya gue bingung sama arah sinetron ini kemana. Soalnya, kalau mereka mau buat kayak gini dengan tujuan pesan moral dan lain-lain, kenapa nggak beneran dijelasin hamil aja kayak yang di novel gitu? Terus kasih lihat ke penonton kalau hidup mereka jadi bener hancur sehancur-hancurnya gara-gara udah pacaran. Kalau misalkan ceritanya kayak gini, yang mana hamilnya masih gak jelas, tapi justru adegan cinta-cintaannya terus diliatin, yang gak bakal kelihatan pesan moralnya anjir. Oh, ini.
saya terima nikahnya Wulan ada. Lu nggak mau ikutan nikah kayak dia? No, I don't think I will. Dari sudut manapun, gue bisa bilang sulit banget buat ngambil pesan moral dari tayangan ini. Apalagi sasaran penonton yang mereka tuju. Kalau mama, ya nggak banget dikasih ginian gitu. Karena mereka bakal lebih milih sinetron Samudra Cinta gitu. Kalau anak-anak remaja, pasti nggak masuk, soalnya nonton drakor lebih ngena pesannya. Nah, kalau bocil-bocil cilik yang nonton, ya lebih pas ngasih taunya lewat animasi kartun kayak JoJo Bizarre Adventure misalkan. Kyutsukiru, JoJo! Dibandingin pas proses mereka pacaran. Sebenarnya kita nungguin siapa sih? Yang kirimin lah. Yang nungguin Abang Joko lah. Berbeda jauh sama cerita yang ada di sinetron ini, yang mana masih Cantik ya. banyak banget cinta-cintaannya, tatap-tatapannya, sampai adegan slow motion yang khas banget di sinetron. Alurnya lambat banget. Hai. My name is Jeff. Gue paham banget yang namanya sinetron tuh harus punya episode yang banyak banget biar rating dan penontonnya naik. Makanya gue berani bilang buat sinetron itu masih susah banget ditayangin di Indonesia. Gue waktu SMP pikirannya cuma ngebolang doang ke kebon, nyari bunglon, belalang, main gundu. Pernah gue suka sama orang, tapi justru tontonan-tontonan kayak Bocah Petualang, Doni Manusia Ikan, Dunia Lain bahkan lebih menyelamatkan gue. Mas, sekarang kita udah punya anak, Mas. Kita harus menjaga anak kita dengan baik, Mas, sampai dia lahir. Aduh, ada-ada aja sih. Kalau punya bayi kan nanti aku makin terkekang. Mana bisa aku bebas main game online lagi sama teman-temanku. Sinetron ini punya aktor dan artis yang bertalenta menurut gue. Kayak si Wulan yang mukanya ngingetin lu sama mantan lu yang polos. Si Joko yang mukanya ngingetin lu sama cowok kelas lu pas SMP. Si Karunggoni, Gino yang mukanya ketuaan buat masuk SMP. Terus ada anaknya yang nyanyiin Ku ingin kau tahu. Pulang dong. Ini kan malah pengantin lu sama bini lu. Kok lo masih main game sih? Aneh lu mah. Masih harus lu. Ganggu aja orang lagi konsen. Lagian emang gue pikirin bodo amat. Trailer ini dibikin oleh Iris Bella Chibi Versia, Gatot Kaca, Valentino Rossi, sidekicknya pemeran utama cewek yang suka pemeran utama cowok, pesulap Denny Darko, artis manusia harimau, tokoh wajib di sinetron TV. Wah, mantan anak langit nih. Dan temennya Madun, terlalu kocak dan SMP. Sebelum baca komentar gue pengen ngasih tau kalau misalkan gue lagi ngeproduksi konten kedua gue. Baca tuh. Saks nggak Mel? Mel kamu tidur mulu. Gua nih ya kayak orang kayak gue emang gak paham sama sekali gitu. Oke siap. Sorry gue juga tadi ngomong agak sedikit belibet ya. Lagi ya parah banget sih. Beberapa hari ini netizen di dunia dihebohkan dengan kabar terbaru dari Palestina. Selain konflik yang belum selesai, kini Palestina dilanda isu baru, yaitu penghapusan wilayahnya dari peta digital Google Maps dan Apple Maps. Seperti apa faktanya, kita simak bersama dalam Palestina hilang dari peta. Mengutip dari The Independent, pada Sabtu 18 Juli kemarin, isu ini pertama kali mencuat usai akun Instagram @astrafirol menuliskan informasi terkait Google Maps dan Apple Maps yang dikabarkan secara resmi menghapus Palestina dari peta dunia. Meski begitu, beberapa waktu kemudian akun ini meralat postingan itu dan menyatakan bahwa postingannya berisi informasi palsu. Mengapa demikian? Sebab Palestina ternyata sejak dulu tidak pernah masuk dalam peta dunia. Nah, saat ini juga jika
Anda buka Google Maps dan juga Apple Maps, memang di aplikasi itu tidak ada label Palestina, tetapi di sini kita lihat hanya ada nama seperti Yerusalem, kemudian ada Gaza dan West Bank untuk menggambarkan Palestina. Nah, mengapa itu bisa terjadi? Memang belum ada jawaban resmi dari Google yang bisa menjawab terkait hal ini. Namun ada dugaan bahwa ini ternyata masih ada kaitannya dengan Amerika yang belum mengakui Palestina sebagai negara merdeka. Dan kita tahu Google perusahaan asal Amerika Serikat. Jadi ya Anda pikirkan saja. Jadi di samping itu dugaan lainnya juga menyebut bahwa alasannya wilayah Palestina adalah daerah yang disengketakan. Pasalnya di keterangan Google Maps, jika kita lihat di sini tampilannya berupa garis abu-abu yang putus-putus seperti ini. Dan di garis itu adalah tempat-tempat yang terlibat konflik ataupun yang tidak disetujui batasnya. Nah, sebenarnya tidak ada alasan valid mengapa Palestina ini tidak diakui sebagai negara, karena lebih dari 135 negara anggota PBB telah mengakui Palestina sebagai negara merdeka. Dari 135 negara, artinya ada sekitar 82% populasi dunia yang sudah resmi mengakui Palestina, termasuk kita juga. Indonesia pun mengakui Palestina sebagai negara, tetapi ternyata masih ada 50 negara lainnya yang tidak setuju ataupun tidak mengakui. Nah, di antara negara itu tentunya ada Israel, orang tolol, dan Amerika. Kemudian juga ada negara Eropa seperti Inggris, Jerman, kemudian Prancis, hingga di benua Asia seperti Jepang dan Korea Selatan. Nah, terkait hal ini kita akan bahas lebih lanjut di slide berikutnya. Jadi sejarah konflik Israel dengan Palestina ini bermula dari bangsa Yahudi yang ingin mendirikan negara di tanah ataupun wilayah yang sama dengan Palestina. Dan ini pun yang diperebutkan keduanya adalah wilayah geografis yang terletak di antara Laut Mediterania dan Sungai Yordan. Nah, menarik ya, di peta, jika Anda cek di peta Google Maps ataupun Apple Maps, wilayah itu telah diberi label Israel. Nah, dari semula awalnya konflik ini gara-gara wilayah, kini konflik itu pun sudah merembet ke berbagai masalah lain seperti banyak yang mempertanyakan sebenarnya malam hari sedih. Oke guys, kembali lagi dengan saya Irfan di chat. Yang like Ini pensil masuk kayak filter guys, karena saya dulu biasanya ngerokoknya filter juga ya. Jadi ini kayaknya kemungkinan sama. Ini juga rokok sambil ngemil, anjing, mirip-mirip juga kayak filter. Ini belum pernah saya coba, ini doang yang pernah ya. Nggak tahu kenapa saya dulu beli ini, nggak tahu kenapa pengen mencoba guys. Ya mungkin kita bakal coba aja langsung dari yang pertama cuy. Tapi ini kayaknya bakal kurang kalau misalkan nggak ada kopinya. Jadi mungkin sambil buka ini satu sambil bikin kopi ya. Oke, kita bakal coba buka yang ini dulu, Forte. Tulisannya ini adalah anjay, pengen kalian dengar nggak? Itu suara membuat kopi ya, luar biasa, luar biasa. Jadi di sini 20, ini kecil banget sumpah, ini kayak permen gitu ya, kayak permen SD dulu tuh yang segini-segini biasanya cuy. 20 charcoal filter Forte. Ini jadi kayak pakai arang gitu, filternya dari arang tulisannya. Mungkin kita buka dulu ya, kocok lu cuy. Anjay, meninggal. Ini gambarnya kayak pakai daun gini ya, saya nggak tahu kayak apa bentuknya. Dan tulisannya extra breeze, ini 0,6 mg nikotin dan harganya berapa ini? Forte. Harganya 16.000 ya. Dan bagi kalian yang nonton ini yang masih bocah-bocah, jangan ditiru. Anda kalau masih minta jajan sama mama, mending nggak usah kayak ngerokok ya. Kalau udah punya duit sendiri baru ngerokok cuy. Selain merusak paru-paru kalian, bisa membuat kecanduan karena berhentinya susah ya. Ya anjing, banyak guys isinya. Anjay, warna kuning ya. Ih gila, ini kayaknya rokok buat anak-anak Instagram yang estetik anjing. Warnanya kuning gini ya. Buat anak-anak senja. Iya, buat anak enggak, kayaknya anak-anak senja enggak ngerokok filter golok. Ini ada banyak nih guys, ada 20 ya. Dan ini katanya anjay, gila. Ini kenapa kayak makanan waktu SD yang coklat itu lagi kita biasa pura-pura dijadiin rokok, mirip anjing ujungnya nih. Ini kita cobain dulu cuy. Filternya nggak ada rasanya ya, nggak ada manis-manisnya, biasa aja. Coba dulu cuy ya.
Kok nggak dingin sih anjing, scam bangsa. Extra breeze, tulisannya extra breeze anjing. Nggak dingin tapi guys, sumpah anjing, sumpah. Bangsa, scam ya. Tapi ini rokoknya kecil banget, ini berapa menit doang habis anjir. Sakit guys di tenggorokan ya. Rasa tekanannya itu langsung kaget loh, kayak rokok apa? Marlboro, apa sih? Yang 30.000 yang mahal? Marlboro merah guys, kayak Marlboro yang merah sama putih tuh. Tekanannya mirip ya. Biasanya rokok-rokok kayak gini tuh kayak rokok-rokok yang ini loh, rokok-rokok di Jepang itu biasanya rokoknya kayak gini, yang internasional yang kalau di tenggorokan itu kaget-kaget gitu ya, nggak terlalu halus cuy. Bisa kaget ya. Jadi kalau misalkan kita esap batu cukup kaget soalnya tenggorokannya. Sambil ngopi ya, mantap. Oh panas bentar ya. Ini nggak cocok guys rokoknya kalau sambil ngopi ya, rasanya. Ini biasanya rokoknya ini enaknya kalau di cuaca yang dingin gitu cuy. Bisa kayak di puncak gitu kayaknya enak ya. Atau enggak kalian yang lagi kerja pengen cepat-cepat ngerokok, karena ini kayak bentar doang habis nih. Ini padahal saya niatnya cuman mau berapa kali isap, tapi kayaknya santuy gitu loh, sambil santuy aja gitu anjing. Enak guys, setelah mengganggu gitu ya. Saya udah mengurangi rokok ini guys. Udah beberapa hari ini biasanya saya rokok 1 pak. Ini akhirnya sudah sehari cuma 5, 8. Ya hari ini kayaknya jadi 10, 15. Gara-gara ini ya anjing. Bangsa. Gak enak guys tenggorokan anjing. Tapi kayak ada rasa apa ya? Kayak ada after taste-nya gitu loh. Kayak saya nggak tahu after taste-nya ini kayak makanan, kayak coklat gitu loh. Saya nggak tahu nih dicampur apa, ini kayak rokok-rokok luar negeri pokoknya ya. Kayak rokok-rokok di Jepang tuh rata-rata rasanya kayak gini, kayak ini nih Camel. Kalau kalian pernah rasain rokok Camel kayak gini cuy, mirip-mirip ya. Oke, ini kita langsung ke selanjutnya. Di sini ada jarum Super Wave 12 isinya ya, Power Boost Filter anjay. Ini tuh 1,7 mg nikotin. Jadi ini lebih berat daripada ini. Ini paling 0,6 mg doang, tapi dia di tenggorokannya masih kerasa ya. Kaget-kagetnya tuh ayam gitu guys. Ayam. Anjir bangsa. Ya, ini harganya. Ini apa sih? Jarum Wave. Anjir. Asli harum banget ini sumpah guys. Baru dibuka langsung tercium ya. Jarum Wave 12 harganya 16.300. Ini semuanya beli di Indomaret ya. Wah anjing harum banget sumpah. Ini harum permen guys. Wah ini paling enak ya baunya. Wow ini baru filternya agak keren ya, kalian lihat nih. Bangsa. Filternya kayak kembang-kembang gini ya. Mantap cuy. Ada kreasi art kayaknya ya. Jarum Super Wave. Asli ini harum banget cuy. Pokoknya dari rokok sampai ini mirip kayak filter, baunya cuman lebih enak ini cuy, lebih kayak permen-permen gitu ya. Oke, mungkin kita bakal cobain. Asli harumnya mantap guys. Ya bang. Kecuali anda bocah yang nyompong, yang gue jadi ngeri anjing, itu masih bocah ngerokok bang. Untung sekarang viral, kok gak viral itu ditampol emaknya itu anjing ngerokok masih bocah anjing. Gue jadi ngeri anjing. Gue jadi ngeri anjing. Halo kawan. Enak ini guys, sumpah. Ini enak ya. Shit man. Apakah saya harus berganti rokok? Saya tidak tahu guys. Sambil ngopi enak ini ya. Kalian reaksi Airpan satu bab. Panas anjing. Kali ini dia bakal pasti harum banget ini cuy. Yang kali ini dia bakal mencoba rokok. Rokok apakah itu? Ini tadi ada 1, 2, 3, 4, 5 ada 5 rokok. Yaudah lanjut. Asli kayak ada rasa permen-permennya ya. Sumpah ini enak banget. Ini kayak
perpaduan filter, cuman lebih dikompliskan, lebih dienakan lagi ya daripada filter. Kalau filter tuh enak, cuman kayak masem-masemnya itu terlalu kerasa cuy. Ini tuh, taruh. Filternya agak manis, cuman nggak terlalu manis banget ya, masih manisan Surya ya. Kalau untuk filternya, sumpah ini baunya enak banget cuy. Manisan Surya ya. Kalau untuk filternya, sumpah ini baunya enak banget cuy. Ini halus juga ya, kalau masuk ke tenggorokannya nggak kayak ini yang kaget tadi. Ini lebih halus masuknya dan rasanya kayak permen-permen gitu cuy. Sumpah ini kalau kalian yang mau ngerokok, saya bukan buat bocah-bocah ya, mau coba-coba rokok mungkin coba Jarum Superwave, menurut saya enak cuy. Luar biasa, luar biasa. Saya baru pertama kali ngerasain rokok ini ya. Sorry ya teman-teman. Ini lebih halus masuknya dan rasanya kayak permen-permen gitu cuy. Sumpah ini kalau kalian yang mau ngerokok, saya bukan buat bocah-bocah ya, mau coba-coba rokok mungkin coba Jarum Superwave, menurut saya enak cuy. Luar biasa, luar biasa. Saya baru pertama kali ngerasain rokok ini ya. Ya enak ini guys. Mungkin bisa kali ya saya bakal ganti ke rokok ini anjing, sumpah dah. Nggak terlalu ini loh, apa sih namanya, nggak terlalu nyegrak juga di tenggorokan, santai gitu loh masuknya, tapi masih kerasa cuy. Apalagi harumnya enak ya, ada kayak rasa permen-permennya gitu. Tapi kalau untuk ngopi kayaknya nggak secocok filter guys, karena yang paling cocok sama kopi itu filter gitu loh. Surya filter itu rasa-rasa paling cocok kalau sama kopi ya. Kalau ini cocok cuman karena ada rasa kayak permen-permennya, jadi nggak secocok filter cuy. Oke, selanjutnya kita bakal cobain pensil emas 20 filter kretek made in Indonesia anjay. Ini berapa mg nih? Ini 2 mg ya, jauh lebih tinggi. Harganya pensil emas rokok 18.800, lebih mahal daripada jarum. Jarum tadi ini cuma berapa sih? 16.000 ya? Nggak terlalu mahal guys, murah nih, tapi enak loh. 16.000, isinya 12. Oh 12, oh isinya 12 ya? Filter berapa filter? 12. Oh 12 juga? Enggak, harganya hampir 20.000. Hampir 20 apa? 19.000. Guys, kalau kalian yang mau agak murahnya mending ini ya, lebih enak anjing sumpah. Di tenggorokan juga nyaman, baunya enak, ada rasa permen-permennya, nggak terlalu mentol, harganya murah juga ya. Oke, kita bakal coba pensil emas. Ini pasti isinya 20 ya. Ini kayak mirip filter ini. Baru dicium dari baunya aja udah kerasa cuy. Baunya mirip sama filter, cuman ini daunnya lebih kerasa ya. Daunnya kalau misalkan filter itu saya nyiumnya kayak bau apa ya, kayak bau lem atau enggak bau alkohol gitu loh. Kalau ini lebih kayak bau daun ya. Wis, anjay. Tapi filternya bagus anjing, ada tentara-tentaranya. Terus ada watermarknya ya, ada watermarknya warna merah pensil ini. Jadi kalau misalkan kita ngisap ini, berarti kita ngisap tinta-tinta ini juga ya. Dasar udah sekali racun kayak langsung diracunin aja semua anjing. Guys, kita bakal coba pensil emas. Kayak apa rasanya? Apakah rasanya kayak filter? Menurut saya sih kayak filter ya, tapi nggak tahu lah ya, kita coba dulu cuy. Mirip kayak filter tapi beda anjing. Maksudnya feel-feelnya itu kayak feel filter, cuman di lidahnya itu lebih ini loh, kayak lebih tajam gitu. Kalau misalkan filter itu apa ya, kayak di tenggorokan itu kerasa asem-asemnya, ini kerasa juga cuman gak seasem filter. Terus kayak tajam-tajam di lidahnya itu lumayan kerasa ya. Ya terus ini pembakarannya sedikit goblok kayak filter juga. Ini kayaknya kalau udah kayak Surya ya, kalau misalkan udah ngerokok ini kadang nggak rata cuy. Kelihatan nih dari bentuk-bentuknya, ini tipe-tipe yang kalau misalkan ngerokok ini nggak begitu rata ya apinya nih. Ya ini mirip filter guys, cuman apa ya, kayak ada yang beda. Saya nggak bisa mendescribekan rasanya. Pokoknya ini lebih tajam di lidah, di tenggorokannya sama mirip-mirip filter, cuman nggak seasem filter ya. Filter tuh lebih asam lagi cuy.
Saya nggak tahu kenapa dulu saya ngisap itu. Ini sama kayak 2mg juga ya, filter juga 2mg cuy. Filter berapa sih? 2,2 apa? Iya 2 berarti sama lah. Ini 2mg ya. Berapa tadi harganya? 18.800, 19.000, tapi isinya 20 anjing, lumayan banyak ya. Ya ini mirip filter guys. Kalau aku sih sejauh ini masih mending yang ini nih ya, yang wave ini nih, Jarum Super Wave masih jauh lebih enak, lebih mendingan, dan taste-nya itu beda dari rokok-rokok yang lain cuy. Karena ada kayak permen-permennya gitu ya, tapi nggak mentol. Oke, kita langsung ke selanjutnya, rokok Mbah. Anjing ini Mbah biasanya rokoknya ini guys, yang dari packagingnya pakai kertas anjing, nggak ada kuat-kuatnya, ini bisa lempem biasanya. Ini rokok G Samsu 2,3 mg, harganya, oh ini nih rokok kretek nih, harganya 18.200 ya, 234 cuy. Ini kalau rokok gini gimana bukanya, dari atas apa? Oh dari atas guys. Ini nih kayak nggak ada filternya ya. Kayaknya dulu saya entah coba yang ini atau enggak yang warna merah, kayaknya yang warna merah guys. Ada juga ya yang nggak ada filternya. Anjing, bau pantat anjing. Asli jorok banget baunya asli. Nggak jelas. Ini asli kayaknya bener-bener dari tangan ya. Jadi kayak langsung gulung gitu. Ini karena di dalam aja nih, kalian lihat nih. Size-nya beda-beda anjing, ada yang besar, ada yang kecil, kayak sesuka orangnya aja. Kalau lagi pengen buat besar ya besar, pengen buat kecil ya kecil. Mantap juga. Ini kayak dipisah nih. Ini jadi buat jarak di mulut, ini di ujungnya ya. Tapi ini banyak sih biasanya orang-orang tua rokoknya begini cuy. Kalau enak ya kita lihat aja, karena ini mg-nya lumayan tinggi, 2,3 ya, 2,3 mg cuy. Jadi agak nge-fly gitu ya. Terlalu pedas di tenggorokan anjing. Ini asli rokok Mbah ini ya, yang sudah bosen dengan rokok-rokok biasa, jadi harus merokok yang super strong ya, yang udah tenggorokannya rusak mau dirusak sekaligus cuy. Nah ini untuk saya salah satu rokok yang betul-betul paling cocok sama kopi ya. Kalau ini nggak terlalu cocok, ini ya biasa aja lah, masih cocokan filter. Ini lebih cocok daripada yang lainnya ya sejauh ini untuk sama kopi. Karena asemnya, terus berat-beratnya, tapi di tenggorokan. Fuck you. The G Samsu kan ada kan. Hey guys, this is Michael from Wisconsin Cigarette Review, and I do have another review for you guys today. America, you can't have flavored. Musik. Oh yeah, there it is. Just curious as to where that was. All right, let's open her up. Yes, I'm just gonna do that. Alright, let's take one out. Alright, and take a look at the cigarette. It's an unfiltered cigarette. The tar is actually jumping out at the end, if you can see that. That's really weird. It's tapered off of one end. I suppose this is the end I'm supposed to smoke out of. And if you look closely, you can actually see little spots on the cigarette. Now there's one. That's actually the clove oil. And on here we have the 234 G Samsu. Fuck you. That's a good cigarette. Oh man. You can see it's kind of taken off at the end because the cloves kind of pop. So, wow, that's a good cigarette. Decent body, not as big as I would think with an unfiltered cigarette. But decent. Flavor, wow. My tongue's going numb because the cloves actually have oils that make it so it's like a numbing sensation. That's why cloves are used in cigarettes. And I can taste the cloves. My tongue is going numb. That's right.
much tobacco, but the cloves in this are really strong. Let's take an inhale of it. Oh, that's so smooth going down. Can't even feel it. It's just like the clove is just sticking to the top of my tongue. The G Samsu. I'm not getting much of the tobacco flavor though. Getting a lot of clove. Now, admittedly, I'm not used to cloves. But it's so smooth. For a cigarette this strong, I thought there would be at least something. It's just going right down, almost like an ultralight cigarette, which is really weird. Nih lagu Kretek nih, enak nih baru. Ya kagak ada ya nih. Gabang Romo. Buset, serem banget. Oh, Badik. Ini tuh runcing tuh, set kerennya. Runcing, lurus, pas itunya melengkung, lurus gagangnya gitu dah, set kerennya. Badik. Ternyata namanya Badig, pakai ro, Badir, kan golok, kan. Welcome to Through My Life Indonesia. Survei mengatakan bahwa banyak nih yang nonton tapi nggak subscribe.
Oke, semuanya sesuai dengan janjiku, aku bakal ngasih. Welcome to Through My Life Indonesia. Retek. Welcome to Through My Life Indonesia. Survei mengatakan bahwa banyak nih yang nonton tapi nggak subscribe. Sekarang yuk pencet tombol subscribe. Iya, tombol yang merah itu. Dan juga tekan loncengnya. Terima kasih atas partisipasinya. Karena lonceng Anda bahagia kami.